Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita bertemu kembali pada renungan harian Klasis Semarang Timur. Pada saat ini kita akan mengangkat suatu tema atau judul menghadapi orang rese. Bacaan diambil dari Lukas 11 ayat 14 sampai 23. Adapun nat kita ambil dari Lukas 11 ayat 23. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan nyata bersama dengan orang lain maupun dalam kehidupan maya, kadangkala kita mengalami hal yang menyakitkan, umpamanya dibuli oleh orang lain, dicela segala tingkah laku kita, dibanding-bandingkan kehidupan kita dengan dirinya, dan banyak lain lagi. Tentu kalau tidak ada solusi, akibatnya sangat merugikan. Bisa berakibat perkelahian, bisa mengakibatkan penganiayaan, bahkan pembunuhan. Bisa juga terjadi tindakan-tindakan destruktif lainnya. Melihat pentingnya hal itu, maka pada saat ini kita akan membahas, kita akan belajar bagaimana solusi yang diberikan Tuhan menghadapi orang yang rese dengan tindakan-tindakan yang sering membuat kita tidak nyaman, sering membuat kita stres, frustasi, dan yang paling parah adalah merasa bahwa hidup ini menjadi beban dan tidak berguna. Dalam Lukas 11 ayat 14 sampai 23 kita akan belajar sikap Tuhan Yesus menghadapi orang-orang yang rese. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak terpancing emosinya. Setelah Tuhan mengusir setan yang membuat orang bisu, dan orang bisu itu bisa berkata-kata lagi. Tetapi ada sebagian orang yang ada di sekitar Yesus membuli Yesus dengan perkataan dalam ayat 13. Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghuni setan. Dan dalam ayat 14 ada orang yang meminta tanda yang lain agar mereka percaya bahwa kuasa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus bukan dari Beelzebul, penghuni setan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apa Tuhan Yesus kemudian menunjukkan bukti mujizat yang dilakukan itu berasal dari Allah dengan menunjukkan tanda-tanda mujizat yang lain? Tidak, Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus tahu pasti sebanyak apapun mujizat yang dilakukan olehnya, orang-orang itu tidak akan percaya bahwa itu berasal dari Allah. Sebab orang-orang yang rese itu merasa bahwa hanya dirinya dan kelompoknya yang diberkati Tuhan dan hanya mereka yang boleh melakukan mujizat dengan memakai kuasa Allah. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus menghadapi orang-orang yang rese, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberikan win-win solution. Kuasa dan kemuliaannya dalam Lukas 4 ayat 6 dimiliki oleh Tuhan Yesus. Yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan Yesus lalu menggunakan kuasa itu untuk memaksa orang-orang yang rese itu untuk mempercayainya? Ternyata tidak. Tuhan Yesus dalam ayat 23 melakukan tindakan win-win solution. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ayat ini berbicara pertama, bagi orang yang mau tinggal dan percaya dengan Tuhan Yesus, ia akan disatukan bersama dengan Yesus. Dan kuasa Yesus akan menguasai orang itu. Dan yang pasti iblis tidak berkuasa lagi atasnya. Tetapi kalau orang itu tidak mau memilih yang sudah diberikan oleh Tuhan itu, berarti kelihatannya seperti orang yang baik,
orang yang saleh, orang yang percaya, tetapi kenyataannya tidak seperti yang kelihatannya. Kenapa? Karena kuasa Tuhan tidak menguasai orang itu, tetapi malah kuasa Beelzebul atau kuasa setan yang berkuasa atas orang itu. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, kedua pilihan itu diberikan. Masalah mana yang akan dipilih? Termasuk konsekuensinya. Bukan lagi menjadi tanggung jawab Tuhan Yesus untuk melakukannya. Tetapi orang-orang itu diberi kebebasan untuk memilih, termasuk konsekuensinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita belajar firman Tuhan, terlihat jelas kalau ada saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan berhadapan dengan orang-orang yang rese, suka bully orang lain, suka mencela tingkah laku orang lain, suka membanding-bandingkan kehidupan orang lain dengan dirinya, dan masih banyak lain lagi yang dia lakukan. Sebagai orang yang percaya, apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami hal ini? Yang pertama, jangan terpancing emosi. Kita tidak perlu menunjukkan bukti apa-apa. Sebab sebanyak apapun bukti yang kita berikan, orang-orang itu tidak akan mempercayainya. Lalu yang kedua, Tuhan menginginkan tindakan kita yang didasarkan pada win-win solution. Di sini Tuhan Yesus tahu persis kemampuan kita. Tuhan tidak ingin kita melakukan hal yang tidak kita bisa lakukan. Seperti merubah agar orang yang rese sadar bagaimana rasanya kalau dirinya yang dibuli oleh orang lain. Tetapi di sini Tuhan menghendaki apa yang bisa kita lakukan, itu yang Tuhan ingin lakukan. Yaitu jangan biarkan Beelzebul, penghuni setan, kuasa jahat berkuasa atas kita. Kita sebagai orang yang percaya, kita harus percaya akan kuasa Allah yang akan membantu kita, menolong kita, menjaga kita dari tindakan-tindakan jahat Beelzebul kepada kita. Sebab nyata tertulis dalam Roma 12 ayat 19 bahwa pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.